dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya, an afdalil jihad. Jihad yang paling afdal, yang paling tinggi, paling hebat. Jawabannya pasti sudah tahu hadisnya. Kalimatu adlin inda sultani jairin. Kalimat wasiat keadilan di hadapan penguasa yang jair. Apa arti jair? Zalim. Maksud beliau yang zalim di situ bukan pemimpin yang kita maksud itu, Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, di dalam dirimu ada raja dan ada perdana menteri, lalu ada menteri-menteri, lalu ada tentara. Siapa rajanya? Qalbu. Sudah jadi raja belum, Pak? Atau dia ditindas oleh rakyatnya? Qalbu kita ditindas nggak oleh rakyatnya? Rakyatnya matanya, telinganya, seleranya, nafsunya. Sepertinya saya dan antum semua lebih sering ditindas oleh rakyat tubuhnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, perdana menterinya adalah akal. Kadang perdana menteri lebih menguasai daripada raja. Inilah zaman satu, memang dia menghalalkan maksiat itu. Ini yang disebut musir. Orang yang berulang-ulang kali mempermainkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, dia punya sir. Dia mengatakan, ya Allah, saya tidak bisa merubah diriku jika engkau tidak bantu. Maka dia menunggu bantuan Allah, menjerit setiap kali maksiat, hatinya menjerit. Maka suatu saat Allah ampuni salah satu perempuan pelacur. Hadisnya sahih. Cuma dengan kasih sayang kepada seekor anjing yang najis. Ternyata orang jadi wali gak mesti pakai sholat 1000. Karena banyak yang ibadah 1000 tahun seperti iblis gak pernah jadi wali Allah. Jadi mohon maaf, kecanduan ibadah yang tidak didasari dengan kebeningan kolbu akan membuat kesombongan. Ya, hati-hati teman-teman di situ ya. Apalagi antum orang harakah, orang pergerakan, apalagi pergerakan politik, pergerakan ormas, pergerakan suatu perkumpulan. Jika tidak disiapkan dengan kalbu yang bening, nanti ada muncul ananiyah, ego. Hati-hati ya. Saya juga setiap hari hati-hati. Ini yang kita ketakuti. Orang yang mujahadah di jalan kami, pada kami, di dalam kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan memberi mereka jalan hidayah. Imam As-Sukhawardi setelah Kusyairi mengatakan hidayah itu adanya di dalam ini, Pak, di dalam hati, nggak ada di sini. Maka banyaklah orang pintar, orang bergelar, orang masyhur populer, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah yang Maha Akbar. Tapi banyak orang tidak cerdas ininya, tapi bening kolbunya. Dia mau mencari terus. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan beri jalan subul. Nah, ini dalil kita. Kenapa mazhab itu banyak? Kenapa manhaj itu banyak? Kenapa thariqat itu banyak? Subul, apa arti subul? Sabil. Sabil satu jalan, subul banyak jalan. Oleh karena itu, Imam Al-Junaid mengatakan, para ahlillah, kekasih-kekasih Allah mengatakan, jalan pintu menuju Allah itu, fi kulli nafasin. Di setiap nafas itu ada. Inilah makomnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu amal Nabi sebenarnya jadi satu thariqat, jadi satu mazhab. Tapi bertahan itu cuma beberapa thariqat, hanya beberapa mazhab. Jadi tidak benar manhaj cuma satu. Manhaj banyak, ini dalilnya. Subulana. Adapun yang dalam surah Al-An'am ya, tentang orang-orang yang mengikuti kebanyakan manusia di bumi, itu adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bukan orang yang berjuang jalan
Allah. Ayat itu bukan untuk orang beriman, tapi ayat itu untuk orang kafir. Jangan digunakan ayat untuk orang kafir dialamatkan kepada saudara sesama mukmin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang muhsin. Apa arti muhsin? Muhsin ini yang berjuang mencapai ihsan. Apa makna ihsan? Dalam hadis pertama riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril. Apa kata beliau? Mal ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu, muhsin itu orang yang jika berubudiyah seakan-akan memandangnya. Beranikah memandang kiai kita yang sangat bermuruah, bermarwah, mempunyai kehormatan tinggi? Kita nggak berani, Pak. Orang tua kita yang sedang ngasih wejangan, kita nggak berani pandang wajahnya. Beda kalau guru di sekolah, boleh, Pak. Kalau kita berguru ke orang Arab, orang bilang tabi'uni. Ya, dulu syekh kita, Syekh Badi Sayyid Al-Laham, saya kalau ngaji kan ke bawah, Pak. Kata beliau tabi'uni, tabi'uni. Lihat mata saya. Ya, lihat mata saya. Maka dalam ta'lim kita begitu, tapi kalau dalam wejangan enggak. Maka saya pernah masuk satu komunitas ahli zikir. Saya kira semua orang tidur karena matanya merem terus nunduk. Ternyata mereka sedang berzikir. Hatinya dilembutkan ketika mendengar wejangan dari gurunya. Enggak ada yang ngorok, Pak, satupun. Ya. Apabila seorang seakan-akan memandang Allah, di saat itulah sebenarnya rohnya lagi sujud. Jadi memandangnya ruh kepada Allah itu adalah sujudnya. Itu yang disebut memandang. Maka di bumi itu semua makhluk itu sedang bertawaf. Coba tanya ahli kimia, ahli fisika, bahwa ada gerakan elektromagnetik itu berputar terus, Pak. Positif, negatif. Terus molekul-molekul itu, atom-atom itu bergerak terus, muter. Semuanya di mana saja. Ini yang disebut sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa saja, baik di langit ataupun di bumi. Tubuh kita juga, maka tubuh ini bisa ngomong dan mengatakan, wahai lisan, kami ada di tanggunganmu. Jika engkau berkalam-kalam yang benar, kami selamat. Jika engkau berkalam yang salah, kami celaka. Tolong jaga lisan. Begitu dalam hadis yang sahih. Setiap anggota tubuh berbicara kepada lisan. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Gimana, Pak? Dengar nggak suaranya? Enggak ya? Nah, karena kita nggak punya ilmunya, maka nggak dengar. Nanti tentaranya Imam Al-Mahdi itu bisa dengar rumput ngomong, tembok ngomong. Apa kata mereka? Hei tentara Mahdi, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Itu yang dengar telinga ini, Pak, telinga mana, Pak? Tembok ngomong. Udah bisa ngomong sama tembok belum? Kalau hari ini ada orang ngomong sama tembok, dibilang bahlul sama orang, bahlul ente. Ya? Tapi nanti tentara Al-Mahdi bisa berkomunikasi dengan tembok-tembok itu. Makanya ketika Imam Al-Mahdi keluar, itu Imam Al-Mahdi bukan memperebutkan kekhalifahan. Ingat, ada 5 marhalah. Marhalah kenabian, marhalah khilafah Rasyidin, marhalah mamlakah a'adhah, kerajaan yang masih menggigit Alkitab wa Sunnah. Ada marhalah yang jababirah, otoriter. Otoriter ini ditandai mulai berakhir semenjak monarki mulai jatuh simbol-simbolnya dengan runtuhnya Turki Utsmani. Maka Turki Utsmani bukanlah khilafah. Turki Utsmani adalah mamlakah. Maka ketika muktamar 2 kali diadakan di Kairo dan di Hijaz, itu ulama kita, walaupun mereka udah koar-koar mengenai wajib bangun khilafah, wajib berbaiat kepada khalifah, tapi mereka tidak ada satupun yang menjadi khalifah. Itu 1925, 1924, 1926, itu mereka buat pertemuan-pertemuan berkali-kali di mana-mana. Gak ada yang jadi, Pak, sampai hari ini. Kenapa mereka sadar? Itu dinasti Ottoman, itu dinasti kekeluargaan. Benar gak? Dari ayah turun ke anak, anak terus ke anak.
Ini yang disebut Jababirah, itu akhirnya. Muncullah kemudian transisi antara Jababirah ini dengan masa khilafah. Kalimatnya apa? Ala minhajin nubuwah. Khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Nabi sudah wafat secara fisik, tapi manhajnya masih ada, Pak. Karena ulama pewaris para Nabi, apa yang diwariskan? Nubuwah. Saya mau tanya, Bapak Saudara Allah, ini tolong, ini meluruskan konsep khilafah. Yang hari ini meracuni banyak orang yang ingin menegakkan khilafah, tapi tidak tepat saatnya. Kita merindukan khilafah itu, Pak. Semua kita merindukan ketika Imam Al-Mahdi bertahta di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada yang tidak merindukan? Kita merindukan semua. Apa? Kata nubuwah. Saya mau tanya, kenabian itu bisa dicari, direbut, dikudeta, atau nubuwah itu anugerah dari Allah? Anugerah dari Allah. Ini kata kunci, Bapak kalau sudah paham. Maka dalam bahasa akidah ada yang namanya makasib. Makasib itu bil kasab, diusahakan. Ada yang mawahib, ada yang pemberian. Khilafahnya Al-Mahdi nanti tidak ada kudeta. Nggak ada kudeta, nggak ada teroris, nggak ada ngebom, nggak ada. Nggak ada, wallahi. Ini kalimat rahasia di sini. Kalimat rahasia di sini. Antum mau bikin khilafah, ternyata jihad dalam dirinya belum beres. Baca takbirnya masih dengan kesombongan. Belum bisa berdiri khilafah. Antum nggak punya hak membangun khilafah dengan kesombongan itu. Terus dengan apa? Nubuwah. Nubuwah itu anugerah dari Allah. Maka orang-orangnya pasti terpilih. Al-Mahdinya pasti dipilih. Siapa yang milih? Allah atau jamaah? Allah. Maka nggak bisa mau 1.000.000 umat, 1 miliar umat, atau 7 miliar umat milih satu Al-Mahdi. Nggak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak. Nabi Muhammad itu Allah persiapkan nggak sebelum menjadi Rasul? Udah jadi Nabi, Pak. Dibersihkan kalbunya umur 7 tahun, dibedah. Berapa kali Rasulullah dibedah itu? Riwayatnya ada beberapa, ya. 1, 2, bahkan ada yang menyebutkan 5, tapi yang sahih 2. Pembersihan itu berkali. Yang terakhir itu sebelum Mi'raj. Bedanya dengan Mi'raj nabi-nabi terdahulu. Mi'rajnya Nabi Musa itu pingsan, minta ketemu Allah, nggak dikasih. Mi'raj Nabi Ibrahim itu ketika beliau merasakan kedinginan ketika dibakar oleh Namrud. Zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Mi'rajnya Zunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika beliau membaca la ilaha illa anta, beliau merasakan hadirnya Allah meskipun dalam kegelapan yang luar biasa, disebut Nun, jauh tenggelam dalam perut ikan. Itu mi'rajnya, tapi tubuhnya tidak naik ke arsy Allah. Sedangkan Nabi sama sendal-sendalnya naik, Pak, ke atas. Sadar beliau. Itulah kenapa beliau disebut Nabi akhir zaman, tapi beliaulah yang pertama. Beliau yang utama. Beliau dipersiapkan Allah. Sebelum belum dibaiat oleh para sahabat. Baiatnya berkali-kali, Pak. Sebelum beliau pindah ke Madinah, berapa kali terjadi baiat? Berkali-kali. Ada yang baiat sendiri, ada yang berjamaah. Ada bai'ah Aqabah 1, Aqabah 2. Banyak baiat itu. Tapi setelah beliau dikasih tugas risalah, sama Al-Mahdi juga nanti diperjalankan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisi Allah, sehingga beliau siap menghadapi Dajjal yang sangat sakti. Dajjal itu di hadis disebutkan qasirun, pendek, bantet, Pak. Dalam hadis disebutkan bantet. Kita kan boyongin kok raksasa. Enggak, dia bantet tapi kekar. Baca hadis-hadisnya. Enggak gede-gede amat, tapi kekar. Kehebatannya bukan di kekar tubuhnya, tapi karena dia pernah punya Ismul A'zam yang dulu dia pelajari ke Nabi, ke Sayyidina Jibril waktu masih kecil.
Jadi dia pernah diajarin Jibril, harapan Jibril dia nanti jadi sadar, ternyata nggak bisa sadar karena di dalamnya tidak ada sir, dalamnya ada zulmah, kegelapan. Semoga kita hadir malam hari pertanda di dalam ini ada percikan nur Allah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara makan Allah, Imam Al-Qushairi menyebutkan satu hadis yang selama ini saya memahaminya sangat tidak terbayang ternyata masuk ke bab ini. Selama ini saya memahaminya ini hadis politik. Apa kata beliau? Diriwayatkan dari Nabi, beliau sebutkan sanadnya kepada Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ditanya, an afdalil jihad, jihad yang paling afdal, yang paling tinggi, paling hebat. Jawabannya pasti sudah tahu hadisnya. Kalimatu adlin inda sultani jairin. Kalimat wasiat keadilan di hadapan penguasa yang jair. Apa arti jair? Zalim. Maksud beliau yang zalim di situ bukan pemimpin yang kita maksud itu, Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, di dalam dirimu ada raja dan ada perdana menteri, lalu ada menteri-menteri, lalu ada tentara. Siapa rajanya? Qalbu. Sudah jadi raja belum, Pak? Atau dia ditindas oleh rakyatnya? Qalbu kita ditindas nggak oleh rakyatnya? Rakyatnya matanya, telinganya, seleranya, nafsunya. Sepertinya saya dan antum semua lebih sering ditindas oleh rakyat tubuhnya. Imam Al-Ghazali mengatakan perdana menterinya adalah akal. Kadang perdana menteri lebih menguasai daripada raja. Inilah zaman monarki, zaman sekarang. Ketika demokrasi terjadi, raja-raja hanya simbol. Benar gak? Ya, negara-negara yang sekarang masih ada monarki itu cuma simbol, Pak. Yang berkuasa tetap perdana menteri. Inggris, ya, negara tetangga-tetangga kita tuh, ya. Belanda, mereka jualan demokrasi, merekanya monarki. Lucu nggak, Pak? Kita punya kerajaan-kerajaan, tapi cuma jadi simbol, kan sayang juga. Tapi alhamdulillah dari Merauke sampai ke Sabang nyatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ajib. Orang Eropa bingung, Pak, sama kita. Orang Eropa tahunya Indonesia, Bali. Saya ditanya, ente dari mana? Ya, bukan pakai ente dia, Pak, ya, pakai you deh. Kamu dari mana? Saya bilang Indonesia, Jakarta. Itu di mana? Dia nggak ngerti. Dia taunya cuma Bali, Kuta. Nanti Kuta, Bali. Kuta, Bali. Udah gitu aja taunya. Wah, sedih kita. Dia taunya Indonesia cuma seimprit itu. Dia nggak ngerti Indonesia itu sama luasnya dengan Eropa. Bapak coba lihat peta Eropa dari ujung Irlandia sampai ke Rusia bagian barat. Itu semuanya sama dengan lebar Indonesia. Makanya ini gak mungkin pemimpin pertama kita kalau dia orang biasa, gak mungkin. Dia pasti kekasih Allah, Pak. Pendiri bangsa ini pasti kekasih Allah. Karena dia gak egois dia. Walaupun di tengah jalan terjadi cekcok, tapi dia pasti kekasih Allah. Semoga Allah meridhoinya di alam sana. Ya, khusus untuk beliau, semoga negeri ini juga dapat pancaran kebaikan. Ya, ruhnya Soekarno. Muhammad Soekarno, Muhammad Hatta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma aslih man tawalla ala umuri biladina. Ya Allah, jagalah negeri ini, jagalah umat Islam, jagalah siapapun yang percaya kepada Engkau, kepada Nabi Engkau. Alif baina qulubihim. Damaikan sesama mereka. Damaikan hati kami dengan hati saudara kami. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadikan kami, ya Allah, benar-benar bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke teks ini. Hadis ini, Bapak saudara makan Allah,
Disebutkan di ujung kalimat, makanya saya nggak ketemu di riwayat lain, ketemu di riwayat ini. Fadama'at aina Abi Sa'id. Mendengar Nabi mengatakan, jihad paling tinggi adalah mengatakan keadilan kepada pemimpin yang zalim. Abu Sa'id langsung nangis. Dama'at aina Abi Sa'id. Padahal dia bukan khalifah. Karena dia sadar, dia zalim kepada hatinya. Dia zalim kepada jiwanya. Dia zalim kepada ruhnya. Pernah kita nangisin itu, Pak? Nah, ciri-ciri antum ini sudah menangisi seperti Abu Sa'id ketika istighfar mulai nangis. Kita nggak bisa melihat diri kita ini suci, ya. Sekali kita merasa suci, hilang nur itu. Maka saya minta ampun kepada Allah jika pernah merasa suci. Allah maghfir lana. Nah, ini baru 3 paragraf ini, Pak. Apa kata beliau? Kakek guruku bercerita, menyampaikan kalam kepada guruku Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata Imam Kusyairi. Siapa kakek gurunya? Abu Utsman Al-Maghribi. Abu Utsman Al-Maghribi ini yang mengajarkan zikir qalbu kepada beliau. Man zanna ayuftah lahu syai'un min ghairi hadhihi at-tariqah. Siapa yang mengira Allah akan buka jalan, Allah buka rahasia-rahasia jiwa, rahasia-rahasia kalbu, rahasia-rahasia ruh kepadanya tanpa melewati jalur thariqah ini, yaitu bermujahadah, melawan diri kita sendiri, ya, fahuwa fi ghalat, maka orang ini dalam ghalat, dalam kekeliruan. Jadi orang yang mengira bahwa bisa menjadi wali Allah itu cukup dengan ngerokok, ya, terus ngomong ngelantur, ngopi-ngopi, ngomongin cerita-cerita wali, nggak mungkin. Dia mesti ada mujahadah, ada mujahadahnya. Ya. Kita nggak mengharamkan rokok, Pak, tapi saya tidak merokok, ya. Saya banyak punya guru yang merokok. Kita bilang hukum rokok haram, dia punya 1000 dalil. Maka saya cukup mengatakan, baik Sayyidi, ya sudah. Tapi ilmu ini, ilmu mujahadah, maka mujahadah ini dapat dibagi. Ada mujahadah hissiyah, mujahadah fisik. Mujahadah fisik itu, Bapak pengen ototnya kekar, ngapain? Fitness, workout. Itu bisa sesekali atau harus rutin. Lebih efektif dengan punya trainer, punya guru, atau sendiri-sendiri. Berguru. Ini kata kunci, Pak. Kata kuncinya 2 di situ. Rutin, punya instruktur. Benar. Jika ingin membentuk six pack, oh keren kan six pack? Antum ini six pack tapi dari samping, belendung. Ingin bentuk otot di sini, angka 8. Harus ngapain? Disiplin, istiqomah, punya instruktur. Masa dengan sombongnya orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli katanya ahli hadis, ngomong apa? Saya nggak butuh mursyid. Sombongnya ente. Ya. Ya. Orang mau baca kitab ada gurunya, nahu sorof. Orang mau ototnya berisi, ada instrukturnya. Orang mau jadi dokter, ada dosennya, ada pembimbingnya, ada profesornya. Masa kalbunya, ruhnya mau mengenal Allah supaya terlatih, supaya ruhnya kuat, berotot juga ruhnya, kalbunya, jiwanya. Masa nggak punya guru? Sombong sekali. Benarlah kata Abu Yazid dan Junaid al-Baghdadi. Orang yang tidak berguru pasti setan yang menyertainya. Kenapa dia sombong saat itu? Dia merasa nggak butuh guru. Ciri-ciri orang kolbunya mulai tawaduk, dia mau berguru. Gimana? Mau berguru? Jangan hanya berguru umum begini, Pak. Kita harus punya guru khusus. Kita datang ke majelisnya, ke pesantrennya, ke zawiyahnya, ke rumahnya, menakan wajangannya, ajaran zikirnya. Nah itu guru khusus. Kalau guru umum kan banyak di sini. Oh, setiap guru punya wejangan yang dahsyat.
Ini beruntungnya jamaah MRBJ ya. Setiap saat kena pandemi, dananya kurang banyak. Akhirnya cuma Jumat, Sabtu Minggu, ya salam ya. Kayak gitu aja masih ramai itu Pak ya, masih ada cekcok-cekcok tuh di belakang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika mau mujahadah, ini ringkasan kitab ini Pak, saya sebut. Ringkasan ini, antum baca di sini berbaris-baris, nggak punya baris Pak dia. Nggak ada harokatnya. Kita kasih aja nih ringkasan kitab ini apa? Bab ini. Jika ingin lolos mujahadah, cari guru. Tapi gurunya yang bersanad. Sanad itu macam-macam. Ahli hadis punya sanad hadis. Ahli fikih punya sanad fikih. Sanad itu nggak mesti tertulis. Yang penting dia bilang, aku berguru ke Kiai Fulan di pesantren ini. Cukup itu sanad. Ahli zikir, ahli kolbu, ahli rohani pun punya sanad. Punya guru, punya silsilah. Di sini ada qiraati apa tilawati? Baik ngaji Quran. Iqra, tilawati. Tilawati ada sanadnya enggak? Ada Pak, orang baca huruf ada sanadnya. Apalagi memahami isi huruf enggak punya sanad, setan nama antum. Mau ditemenin setan. Ditandai kalau baru mulai sholat pikirannya kemana-mana Pak. Ya, zikir enggak pernah khusyuk. Sekalipun enggak Allah kasih. Karena ada kesombongan dalam dirinya. Taman-taman surga hanya bagi orang yang tawadhu. Taman-taman surga itu adalah zikir. Ya. Jadi yang kedua baru istiqomah. Istiqomah ini bisa diartikan disiplin. Yang kedua artinya amanah. Dapat ilmu diamalin, dapat ilmu dia jaga, dapat amanah setia. Itulah makna inti dari mujahadah. Setia enggak kepada Allah? Setiakah kepada Rasulullah? Setiakah kepada guru kita? Setia ini enggak, walaupun kita memandang ada yang tidak pantas di depan, kita tidak memandang rendah orangnya. Sekali murid mengatakan buruk tentang gurunya, nuzi'at anhul barakah, maka keberkahan dicabut darinya. Maka saya tutup dengan kalam terakhir di sini. Apa kata beliau? Man lam yakun lahu fi bidayatihi qaumah, lam yakun lahu fi nihayatihi jalsah. Orang yang tidak ada di awalnya kedisiplinan berguru dan beramal belajar, disiplin. Berguru, beramal, belajar. Maka dia tidak akan sanggup bermakom, berjalsah, berhadap-hadapan istiqomah di hadapan Allah di akhir hayatnya. Husnul khotimah namanya. Maka orang ini bingung karena banyak amal dikasih orang. Kadang berguru ke sini, ceramah ini, ceramah itu. Akhirnya bingung, saya mau mulai amal dari mana ini? Karena setiap malam ada penceramah di MRBJ. Kecuali masa pandemi, bingung. Ustadz ini ngajarin zikir A, Ustadz ini ngajarin zikir B. Tapi kalau antum sekali antum punya mursyid, langsung hilang semua syak itu. Ya tanya kepada orang yang sudah bermursyid, hilang Pak. Guru kita boleh banyak, tapi mursyid gak usah banyak-banyak, 1-2 cukup. Mursyid itu guide, mentor rohani kita. Kalau mentor 2 berkelahi Pak dia. Tapi kalau ahli wejangan boleh banyak. Nah silakan istikharah, cari siapa guru kita. Nih jalannya. Ya, udah istikharah belum cari guru? Oh cuma cari jodoh, cuma cari kerja doang. Ya. Jodoh itu cuma di dunia Pak. Jodoh berguru sampai kiamat kita mencarinya. Nanti antum waktu dibangkitkan Allah di akhirat kelak di padang mahsyar, yang pertama dicari bukan anak istri, guru. Sahabat Nabi karena gurunya Nabi Muhammad, beruntung nyari Nabi Muhammad. Ada orang yang bingung, yaudah cari kong kita yang kong awal siapa? Nabi Adam. Itu nyari siapa? Semoga namanya termasuk daftar murid, daftar umat. Nah, kita kalau sudah punya sanad sama guru, setia sama guru, kita enak Pak, ada garansinya. Nah, inilah yang disebut orang-orang yang masuk surga 70.000 tanpa dihisap, tanpa diazab. 70.000 itu gandeng 70.000. Kita walaupun nggak masuk 70.000 nggak apa-apa, tapi masuk baris keduanya, ketiganya kayak ditarik. Udah mau
ngesot-ngesot ke neraka, ditarik sama dia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Isya'nya udah mau dekat, Pak. Baik. Lalu beliau mengatakan apa? Al-harakatu barakatun. Orang yang mau bergerak mencari guru, orang yang mau bergerak istiqamah, barakah. Harakatuz zawahir tujibu barakatis sarair. Ini kalimat paling inti di malam ini. Orang yang mau bergerak, beramal secara zahir, maka Allah berkahi dia secara sarair, batinnya. Maka kalau kita kunjungi guru yang hidup, bertambah ilmu. Kunjungi guru yang sudah wafat, bertambah ibrah, kebijaksanaan. Kunjungi guru yang ahli ma'rifat, bertambah pengenalan kepada Allah. Kunjungi guru yang sudah wafat, bertambah kebijaksanaan di hadapan makhluk. Maka kalau Bapak Saudara yang mengatakan Allah hati keras, ziarah kubur. Ziarah guru sama orang tua. Biasanya orang yang nggak pernah ziarah itu kerasnya bukan main. Maka kalau antum ngaji kepada orang yang nggak pernah ziarah kubur, habis ngaji dia, kekerasan kolbunya itu dipindahkan kepada kita. Mau berguru sama orang begitu. Nah, orang-orang ini suka menghujat, suka merendahkan, suka mengkufurkan, memfasikan, membid'ahkan. Kenapa? Karena mereka jauh dari kubur. Kita yang senang ziarah kubur disebut kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Terserah dia mau ngomong apa. Kita tidak pernah menyembah kubur. Kita hanya menyembah Allah, Rabbul kubur, Tuhan arwah-arwah yang ada di kubur. Kira-kira itu kajian kita malam ini. Semoga kita termasuk orang yang mujahadah, orang yang merawat dirinya dengan berlatih di masa awal, mencari guru, setia kepada guru, mulai menghidupkan malam-malamnya, pagi-paginya, lisannya, setiap gerak lisan, setiap langkah ketemu guru, itu keberkahan kepada ruh. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.